Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang menyambut Hari Raya Fitrah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan kita temui. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardh hatta yu'addiya sadaqatal fitri au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang menyambut Hari Raya Fitrah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan berhadapan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan kita temui. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, biasanya orang-orang tua zaman dahulu, dan ini bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka 1 minggu bahkan kadangkala 10 hari sebelum Hari Raya Fitrah, mereka mempersiapkan makanan untuk bersedekah. Jadi orang zaman dahulu itu kalau kita melihat orang-orang tua bahari, mereka itu ada yang maulah apam, sagentang, 2 liter, 3 liter. Bukan untuk dimakan sendiri, tapi untuk dibagi-bagi pada waktu hari raya. Jadi seminggu, 10 hari sebelum Hari Raya Fitrah, orang-orang zaman dahulu itu sudah mempersiapkan sesuatu yang akan dibagi pada Hari Raya Fitrah. Ini salah satu tradisi yang berlandaskan sunnah Rasul yang sudah mulai hilang di wadah kita. Karena kita sekarang ini kebanyakannya kita ini makanan yang kita persiapkan hari raya itu cuma untuk kita pribadi. Nukar kacang kadang-kala kita saparapat. Itu sambil disangat, sambil dimakan belum tuntung kacang. Anak sudah bertampar dia berebut kacang saparapat. Jadi tidak ada niat kita itu untuk bersedekah. Nukar kerupuk belinju saparapat. Jangan nukar 2 kilo. Nyaman beri orang sebelah boleh. Nukar apa karanya? Nukar banyu, kita banyu apa satrup biasanya lah. Atau gesen minuman hari raya. Cuman sekedar untuk kita keluarga. Maka sudah mulai sirnahlah tradisi yang berlandaskan sunnah Rasul yang dikerjakan oleh orang-orang tua zaman dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi yang berlandaskan sunnah Rasul. Orang-orang zaman dahulu biasanya 1 minggu sebelum hari raya atau mungkin 5-6 hari sebelum hari raya, mereka itu bersihkan makam. Karena biasanya tradisi kita hari raya kita berziarah. Jadi jangan sampai makam kuitan itu tagah. Datang laksana mulai Samarinda. Saudaranya bertanya kepada adingnya, jarnya jerdang sanak mana ding makam arwah mama tu je buah tages sanak ai. Kenapa ding ada di lingai? Ari ka aja panas. Mun di lingai kasihan sin kepanasan. Tu nyaman sin naung di buah belukon. Itu bukan sebab sin naung. Itu sebab kita kulir membersihkan kubur kuitan kita. Padahal itu salah satu tradisi yang berlandaskan sunnah Rasul. Kita itu di hari raya ziarah ke makam orang tua kita. Kalau kita nak ziarah di lingai,
Jangan sampai kan kita datang ke kubur pas Yasin, timbul ada ular. Bukaan belum tentu baca Yasin lah. Nah jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum hari raya. Kalau hari raya sudah mendesak ini. Yang ketiga yaitu adalah zakat fitrah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan saumul abdi mu'allakun baina sama'i wal ar hatta yu'addiya sadaqatul fitr. Puasa seseorang hamba itu tergantung antara langit dan bumi sampai ia mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka itu jangan sampai kita lupa dengan zakat fitrah. Sekarang seharus kita persiapkan sudah. Zakat fitrah itu ialah makanan pokok yang kita makan setiap hari. Di wadah kita ini yang kita makanan pokok kita yaitu beres. Maka beres tuh. Jadi zakat fitrah yang wajib kita keluarkan menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Walaupun mazhab yang lain membolehkan membayar uang. Tapi di wadah kita masih tetap tradisi kita memegang mazhab Syafi'i yaitu dengan mengeluarkan beres. Karena kalau uang itu mazhab yang lain itu kalau beres lebih banyak daripada takaran Imam Syafi'i. Jadi kalau mengikut mazhab yang lain harus betul-betul belajar lah. Jangan bededangarannya jangan. Ya boleh duit jar. Kita nukar beres aja berapa ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah kita yang ada ini menurut mazhab Syafi'i ya. Maka harus beres. Kalau kita ingin berpindah mazhab, kita harus tahu berapa ukuran beres menurut mazhab tersebut. Baru kita berpindah. Maka lebih aman kalau kita itu mengeluarkan zakat dengan beres. Kita datang kepada seseorang fakir atau miskin, orang yang berhak menerima zakat. Atau garim, orang yang banyak hutang. Kita datangi sidin, nukar beres sidin. Sidin menerima fitrah sudah kita tukari dengan harga beres yang biasa kita beli. Jadi beres yang larang kita tukar. Kalau mungkin beresnya kurang baik, tapi ketika kita menukar itu kita membelinya dengan harga kebiasaan kita menukar beres yang kita makan. Setelah itu baru kita niatkan. Nah biasanya di wadah kita ini yang harus kita perhatikan itu di rasam parokunan, di parokunan besar orang bahiri itu dihafal orang lah. Nah untuk berzakat itu yang pertama biasanya yang diperhatikan yaitu betaklid. Karena zakat fitrah itu di zaman Rasul yang berhak menerima ialah amil. Amil itu yang membagikan nanti kepada golongan yang lain. Sedangkan kita langsung berzakat kepada seseorang yang berhak menerima tapi bukan amil. Lalu biasanya ada di dalam parukunan itu orang bahiri kitab rasam parukunan cara bertaklid. Sahajaku bertaklid mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang membolehkan membayar zakat fitrah kepada seseorang yang berhak menerimanya yang kurang daripada gulungan orang 8. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah jadi ketika kita berzakat itu bukan kepada amil, kita biasanya disuruh bertaklid. Karena sidin itu bukan amil, di sini langsung menerima hak sidin. Padahal yang berhak itu ada 8 gulungan. Siapa-siapa yang di 8 gulungan itu? Yang pertama yaitu fakir. Orang yang kebutuhan hidupnya misalnya sehari 100.000 sekeluargaan. Tapi dia cuman paling banyak sehari 35.000 dapat. Jadi lebih banyak kurang daripada tertutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu fakir. Yang kedua miskin. Orang yang kebutuhan hidupnya seharusnya sehari 100.000, tapi dia cuma dapat sekitar 70-80.000. Masih ada kurang. Itu namanya miskin. Yang ketiga garim. Orang yang dalam kehidupannya banyak hutang-hutang, padahal dia ingin bayar, cuman kada ada jalan untuk bayar. Ada duit, ini gesan bayar tuh. Orang itu berhak menerima zakat. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Maka sering biasanya ulun sambut kalau ulun ceramah itu ujar ulun seorang sugih-sugih itu. Nah kalau anak berzakat misalnya berzakat 10 juta ambil 10% lah. 1 juta kita ambil. Itu gesen atau 1/8 kita ambil. Gesen orang-orang yang tahu hutang kita. Kita cariin utang hutang. Teleponnya.
pian ini kan ada hutang kami, karena pian ini kami lihat lawas kada kau bayar, kami putung akan di jakat hakun lah pian menerima. Ujar ura itu hakun berarti sudah sah. Jadi berapa orang yang kita beri zakat, seitunya kada lagi kita keluarkan zakatnya. Sudah kita tarik dari zakatnya itu sudah diterimanya dan jadi duit kita yang asli sekarang. Misalnya zakat kita misalnya 20 juta, kita potong misalnya 20%, itu 14 juta, 4 juta dipotong, 16 juta lagi kita bagi untuk gulungan yang lain. Kita berikan hak kepada orang-orang yang tak hutang. Jangan sampai kita menekan hutang. Itu pernah kejadian kita di kampung itu sin tahu hutang, sin Pak Haji itu tahu hutang. Anak raya ini ditagih mati-matian ditagih. Padahal sin sudah aku bepedah ke deder. Alasan sin aku sin nak bayar zakat. Padahal nang berhak zakat itu ia nampian tagih tadi orangnya. Kalau memang ia tidak mampu bayar hutang, kenapa kita tidak meringankan bebannya? Beri ianya zakat, putung di hutang itu. Jangan kita mengambil hak berpaksaan, kemudian kita bagi ke orang banyak. Belum tentu orang banyak itu berhak menerima zakat kita. Berapa banyak kita ini yang membagi seorang zakat itu tajulung kepada orang yang bukan gulungan orang 8. Secara hukum itu tidak sah. Tapi yang jadi masalah kadang-kala di wadah kita ini sudah dihilah. Nah ini hilah ini ya. Yang kadang-kala membuat orang yang kada berhak dia menerima. Padahal kada berhak lalunya menerima. Karena hilah dari guru ini. Maka itu sebagian guru pernah almarhum Maulana Haji Ruyani guru ulun ujar sini kalau ikam disuruh orang mama ambilakan zakat julong bese orang tak nak membagi seorang maka katakan sini tolong bagikan kepada yang berhak. Kalau orang tu kada menjulong kepada yang berhak maka zakat orang itu otomatis tidak sah. Karena kada berhak menerima. Maka itu di zaman Rasul yang menerima zakat itu kada mau orang menjulung langsung ke orang banyak, pasti dijulung ke amil. Itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah ini kadang-kala menjadi kelemahan kita di kampung. Jadi zakat fitrah lah. Jadi pertama diambil zakatnya ditakari 3 liter sabalit susu. Atau orang kampung menyambat 3 liter samuk. Lain samut lah, samuk. Kalau samut itu pian lebih besar daripada balik susu tuh, lebih besar. Muk itu sedikit, samut itu sedikit kurang pada selitar. Orang zaman dahulu, tuan guru zaman bahari beristilah karena muk itu takaran ada di Timur Tengah, orang bahari ke Makkah bawa tamporong tuh pian. Ditakari gandum, karena ditakarakan ke tamporong, ditotak, diriwang, lalu dibawa bulik. Itu gesen dan dapit dia. Sehari kada kau puasa bagi orang tua samut atau sacupak orang beri nyambat. Sekarang tidak ada lagi itu. Cupak itu kada ada lagi. Itu adalah takaran orang zaman bahari. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Kita kembali kepada masalah kita. Jadi zakat fitrah tadi bagaimana kita menyiapkan zakat fitrah. Pertama kalau kita di rumah kita membeli beras di pasar, tukar beras yang biasa kita makan, kemudian minta bersihkan dulu, ditampi kah atau nang menukar yang betampi. Habis itu hanya kita takar 3 liter sabalik susu atau 3 liter secangkir. Mun kada hendak tak salah, 3 liter setengah itu sudah pasti lebihan sedikit. Nang pasnya itu sabalit gesen 6 orang. Jadi kalau pian bertiga itu berarti 1/4 balit. Sabalit itu 20 liter. Kalau orang bertiga 5 liter. Bertiga tuh 5 liter lah. Bertiga setengah. Orang berenam bertiga setengah balit 10 liter. Kalau bertiga 10 liter. Karena kan sabalit itu orang berenam. Orang berenam berarti 20 liter berenam. Kalau bagi 2 bertiga berarti setengah balit 10 liter itu orang bertiga. Nah jadilah hitungannya kalau 10 liter bagi 3 itu 3 liter 1/4 lebih 3 liter 1/3 sekong orangnya. Atau 3 liter sabalik susu orang beri. Setelah itu kita ambil resam parukunan. Kalau kada bisa ini pian kita banyak patuhan guru banyak. SMS, chat guru, SMS guru. Guru minta kita tulisakan bang kayak apa caranya mengambil taklid untuk membayar zakat fitrah kepada gulungan salah satu gulungan 8. Karena di chat tekan sidin.
Sahaja aku bertaklid mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani yang membolehkan membayar zakat fitrah kepada seseorang yang berhak menerimanya yang kurang daripada gulungan orang 8. Kemudian kita niati, sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah daripada diriku, fardu atasku kepada Allah Ta'ala pun kita sautik. Kemudian kita amun anak lan bini, kumpul beritaan, sahaja aku mengeluarkan zakat fitrah bagi istri dan anak-anakku, fardu atasku kepada Allah Ta'ala, sudah tinggal mantar aja lagi. Nah itu beres ya. Tapi kalau kita misalnya nukar di tempat kita berfitrah, boleh aja kita nukar, minta iritakan betaklid dan niat. Habis sudah 3 macam sudahlah. Pertama tadi yaitu kita menyiapkan kubur kalau kita nak ziarah kubur. Tinggal seminggu lagi. Yang kedua kita menyiapkan bersedekah. Itu tadi yang pertama menyiapkan sedekah. Kedua membersihkan kubur. Yang ketiga menyiapkan zakat fitrah untuk hari raya fitrah. Kemudian yang keempat, yang tak kalah pentingnya bagi kita yang diberikan oleh Allah kemudahan ke lapangan adalah kita siapkan sebagian uang kita untuk menyenangkan hati anak-anak kita dan istri kita. Gesen anak kita nukar baju, gesen bini kita nukar baju. Selama 1 bulan sudah istri kita setiap malam kadangkala lebih banyak inya bangun berdahulu daripada kita. Menyiapkan makanan di dapur, menyiapkan nasi, menyiapkan iwak, menyiapkan gangan. Inya bangun berdahulu. Lebih lapah daripada kita. Walaupun zaman wah ini sudah untung lah kada kayak bahari. Karena kalau bahari itu pian, apalagi orang kada bejam bahari itu. Kita masih ingat di rumah itu kada ada jam. Semata-mata bergerakannya. Kadang-kadang akan bergerakan jam betah malam bergerakan. Pak dum ceng, pak dum ceng. Jam 1 makanan deh. Jam 1 siang tampar beritain. Asal lapar aja hari ini. Soalnya kada makan sudah 12 jam lebih. Kita weh ini masih untung piana ada HP, tinggal setel alarmnya. Jam 3:30 bangun. Siapa yang bangun 3:30? Itu biasanya bini kita berdahulu. Inya menyiapkan gesen kita makan. Kemudian menggerak kita. Maka itu ketika kita bangun pertama kali kalau bisa kita bersih-bersih, berwudu, kemudian sembahyang malam. Jadi sudah siap deh, hanya kita makan. Kita sempatkan sembahyang malam lalu kita makan sahur. Supaya makan sahur tuh kenapa ngarannya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sigar. Ini mata kijip-kijip kita sudah makan. Apa aja pahitnya jaraknya teh mata gugur lah. Nah, bisa juga. Sebab kenapa belum siap makan kita tuh bangun guring langsung makan. Jadi bersigar-sigar dulu, bawa wudu, bawa sembahyang. Setelah berwudu, setelah kita sembahyang sunat, kita makan tuh sigar dakwah. Lalu kita tak banyak makan persiapan gesen berpuasa. Jangan lupa setiap malam berdoa untuk berpuasa. Pertama tadi yang kita persiapkan apa yang harus kita sediakan untuk bersedekah di hari raya. Yang kedua, kalau kita bacang ziarah ke makam, apakah sudah kita bersihkan makam orang tua kita. Yang ketiga, zakat fitrah juga harus kita siapkan. Kemudian yang keempat, ini juga tak kalah pentingnya. Kalau kita berisi rezeki yang lebih, maka hendaklah kita suruh anak bini kita gesen mahanyari saminggu lagi hari raya. Nah, kalau disambut 7 hari pian asal awas lah. Ulun tuh anak ulun tuh berapa hari lagi hari raya? Ya ulun saminggu lagi. Wah parah deh jer. Udah sambut 7 hari lagi. Wah lawas jer. 7 hari jadinya. Jadi saminggu lagi hari raya kita. Maka itu persiapkanlah gesen keluarga kita. Tak kalah pentingnya nanti di malam hari raya. Nah ini gesen kita beritaan. Ini mulai memudar tradisi di kampung bergisir. Kalau kita bertakbiran dahulukanlah di langgar kita, di masjid kita. Jangan langsung berbuat kamutur, tulakan kakuta, nganujar takbir akbar, langgar kosong. Di tempat ibadah kita tidak ada yang mengisi. Padahal seharusnya kita ini yang mengisi. Kalau tempat ibadah kita kosong, selain kita mengisi, maka akan sunyi tempat ibadah kita. Hendaklah kita hidupkan takbiran itu di tempat ibadah kita. Kita di lingkungan jamaah masjid, di masjid kita.
kita di lingkungan jamaah langgar, maka dilanggar kita. Di mana kita berdiam, kita hidupkanlah tatakbiran menyambut hari kemenangan sabulanan kita sudah berpuasa. Mun orangnya ada puasa, lalu bertakbiran pak iyanya, itu menyambut apa dan disambutlah. Orang yang menyambut kemenangan sabulan di puasa. Ini puasa kada orangnya bertakbiran pak iyanya dikutak Allahu Akbar lah. Nah jadi di malam hari raya, hendaklah kita mengadakan tatakbiran di langgar atau di masjid kita. Kalau memang misalnya orangnya sedikit, carikan dana antam makanan. Umumkan di masjid atau di langgar. Malam ini kita bertakbiran. Makanannya ayam goreng, lamungan, dan nasi goreng. Nah nggak disuruh ke langgar, bisa ke langgar malam itulah. Kan lawas kada makan nasi goreng, ayam goreng nih. Jadi carikan dana. Memang kadang-kala kalau hanya biasa kita malam ini coba takbiran, kada tapi banyak orangnya. Malam ini kita betul takbiran dan bermakanan nasi goreng atau sate. Nah itu tak banyak orangnya biasanya lah. Nah supaya tempat ibadah kita hidup memang perlu dana itu, perlu dana. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan, setelah bertakbiran jangan lupa di malam itu kita song-songi kaina bangun. Setelah kita bangun, kaina malam itu kita mandi hari raya itu sunat hukumnya lah. Mulai habis tengah malam sudah disunatkan. Sampai sebelum kita berangkat ke masjid. Mandi hari raya. Jadi hari itu kalau kita pagi itu mandi berniat sahajaku nawaitul gusla liyaumi idul fitri sunata lillahi ta'ala. Sahajaku mandi pada hari raya fitrah sunat karena Allah Ta'ala. Itu sunnah Rasul. Mandi hari raya. Kemudian kita memakai baju untuk ke tempat ibadah. Baju kalau bisa yang warnanya polos. Jangan terlalu banyak berwarna atau bergambar-gambar. Apalagi bergambarnya Upin dan Ipin. Kita bawa ke masjid. Di belakang kekanakan. Kekanakannya ada. Ulun tuh, anak ulun tuh dulu. Beheri lagi waktunya lagi halus lah. Malik gambar Upin dan Ipinnya langsung bernyanyi. Upin dan Ipin inilah dia. Ya, padahal di masjid lah. Jadi kalau kita ke masjid, jangan baju yang bergambar-gambar. Pada anak-anak kita, karena anaknya sudah dulik di masjid, hanya baju hanyar. Sementara kita baju gesen sembahyang dulu. Supaya di masjid itu tentram. Jangan sampai kada ingat, ada kejadian kita di kampung tuh. Orang tuh tak biasa deh. Tulak Jumat tuh bila hendak habis khutbah hanyar. Jadi hari raya itu madang orang mau khutbahnya tulak. Hari raya itu kalau orang mau khutbah, biar habis deh sembahyang. Karena hari raya itu sembahyang berdahulu, anyar mah khutbah. Ini kadek, jangan kuitan kada tulak anak tuh orang. Mulai ditulakan, aku jangan orang mau khutbah hanya tulak aja. Mau khutbah itu kan los madingnya ya. Mau khutbah itu tuntung dari raya orang. Jadi sembahyang hari raya itu jangan madang khutbah. Sembahyang hari raya itu biasanya sembahyang hari rayanya berdahulu, hanyar mah khutbah lah. Jadi jangan sampai kayak Jumat. Jumat itu mau khutbah berdahulu hanya Jumat. Tapi kalau hari raya berdahulu sembahyang hari raya hanya mau khutbah. Jadi kita perhatikan. Hari raya jangan madang orang mau khutbah. Kemudian lagi selanjutnya nanti habis kita sembahyang hari raya mau khutbah. Nah pada pagi harinya, nah ada yang terlupa kita lah. Sebelum ke masjid, hari raya fitrah itu disunatkan kita minum atau makan sedikit. Berbeda dengan hari raya adhan. Jadi hari fitrah itu kita minum dulu lah. Tulak tuh nginam satu tempat dulu. Supaya apa? Supaya karena kita tetap bertenaga. Karena kita hari itu kada puasa, Pak. Nanti boleh kita biasanya ziarah ke makam. Ziarah ke makam ini bisa kita lakukan sesudah sembahyang subuh atau sesudah sembahyang hari raya. Nah kalau ulun pribadi biasanya habis sembahyang subuh ulun ziarah. Nah habis sembahyang raya tuh pada mengiau orang. Ada yang tak bacakan doa selamat, doa haul dan sebagainya. Jadi supaya jangan terganggu sebelum ke masjid, sesudah sembahyang subuh ke makam berdahulu, baca yasin, kemudian qul huwallah, tahlil kita hadiahkan kepada orang tua kita. Dan kita kalau bisa andeki pala pahanda yang daun nyur pian di atas makam kuita. Diceritakan dalam hadis targhib wa tarhib ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan, beliau itu berjalan melewati 2 buah kubur. Tiba-tiba muka Rasul ini berubah pucat. Lalu sahabat bertanya, "Majaka ya Rasulullah? Kenapa pian ya Rasulullah?" Ujar Rasul, "Aku mendengar orang dalam kubur disiksa oleh aku."
matasma'una ma asma'. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku dengar, ya Rasul? Ini orang dalam kubur ini disiksa oleh Allah. Cariakan pala pahandai yang daun kurma. Dicariakan oleh sahabat. Diandeki Rasul. Gesen apa aja sahabat. Selama pala pahandai yang daun kurma ini ya Rasul masih hijau, maka orang dalam kubur dapat kelapangan. Nah jadi kita mandeki. Kalau ada orang bertanya itu kan jadi mandak Rasul. Kalau kita mandak aja belum tentu kayak itu. Ya bujur. Tapi kita mengikuti pekerjaan Rasul dengan doa. Mudah-mudahan kuitan kita yang ada dalam kubur dapat kelapangan. Karena itu yang dikerjakan oleh Rasul. Kita ini takkan kulir. Jadi kita nukar kambang aja. Nukar kambang di pasar. Mulai kartak, pir timbai. Biasanya tersangkut di tunggul kubur orang. Niatnya iya dejar. Pas tak kubur orang lah. Nah jadi kita ini kulir. Manggawi itu kulir. Malingai kan seadanya. Padahal kita bacang jirah ke makam. Kubur kuitan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya. Persiapan kita di hari raya. Jangan kada ingat kita. Nih hari ini kesempatan kita untuk bersilaturahmi. Menyambung tali keluarga. Hari itu kita libur. Di hari itu kalau ada waktu kosong. Kita datangi keluarga-keluarga yang parak. Mun orang ada yang datang ke rumah kita datang ke rumah orang. Malah kalau kita datang ke rumah orang, kita itu selain menyambung tali silaturahim, juga akan Allah berikan rezeki. Nginom beri orang macam-macam lah. Nah, kalau misalnya kekanyangan, buat kantongan ya, buat kekantongan sebagian lah. Enak awal dikipung di rumah. Jadi intinya menyambung tali silaturahim. Kalau kita menyiapkan sedekah sudah di hari itu. Kita misalnya di hari raya menyiapkan maulah lapat, maulah katupat, atau maulah wadai-wadai yang lain banyak. Kita bungkus sih di hari raya. Karena kita bilang kalau dadang sanak bawakan sabungkus. Kalau itu sedang sanak. Jadi kita datang kalau dadang sanak bukan hanya makan dan minum, tapi kita juga bersedekah. Supaya di hari itu penuh dengan keberkahan. Di hari itu kita bersedekah. Di hari itu kita beribadat. Kita menyambut hari raya. Menyambut kemenangan kita dengan segala macam amal ibadah. Lah, kalau kita melikakan akan ini malam hari raya itunya berjaga semalaman. Memusikan itu bergisirnya keadaan zaman. Ada orang Tuhan yang berkisah. Kami bahari guru aja kali dia nang kayak anak-anak ini. Di tengah kartana berjugit dagum-dagum. Orang bahari itu berbeda permainan. Kalau bahari itu kisah orang tua lah. Mungkin tak banget pada anak-anak ini. Itu kasuberang sungai itu menghantam pakaian anuna. Mariaman, laladuman. Ada yang pakaian apa karanya betang pinang. Ada yang pakaian yang betang haur. Hantam kasuberang sungai. Betang pinang. Buati karbit. Topi. Pakai jujurak. Degum begentar orang seberang lah. Mungkin lebih juga lagi lah. Nah itu tradisi anak-anak di zaman dahulu. Sekarang tradisi anak di zaman kita semacam ini. Jadi kita tidak bisa menghentikan tradisi itu. Tapi kita disuruh untuk bagaimana kita supaya jangan sampai kekanakan itu tenggelam masalah itu. Kita membijaksanai. Kalau kita ditengi kekanakan, bawakan banyu, istrajus, kesen nginom, es atau kita julungi wadai, julungi itik seikong, padehi kan lah, bila anakan lah, bila malam ya jam 11 itu jangan terlalu nyaring lagi. Jenya, kenapa dijulungi itik 2 ikong lah. Kalau kita datang menegur, jangan nyaring lah ya, tetapnya nyaring. Bakalahi lawaninya ya juga. Sababnya masih dari muda, tapi kalau kita baik, ini baik juga. Karena biasanya di kampung kita tuh ada orang lain, anak-anakan, mamarina, sapupu, keluarga kita beritain. Mun kita anak menegur, bawakan itik 2 ikong, seikong itik nah. Bisa berpanggangan lah ya. Nyatakan mun kawa jam 10:30 tuh gegemet lagi. Jam 10:30 gegemet ya. Nggak punya itik nanti di hijir, jam 10:30 gegemet. Akunnya masih. Karena kita membaikinya berdahulu. Jadi kalau orang itu, kita tuh hendak supaya orang tuh maasi lawan kita, baik lawan kita berdahulu baik. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Nah, tinggal beberapa menit lagi waktu kita habis. Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan di hari raya, ini penting, yaitu kita di hari raya itu jangan kadek malah mengisi hari raya itu dengan kebaikan. Bagaimana kita mengisi kebaikan? Selain kita bersedekah, menyambung tali silaturahim, saling bermaafan. Gunakanlah sekarang aplikasi kita punya ini HP. Nah,
ada media sosial yang kita gunakan untuk keluarga-keluarga kita yang jauh. Dan itu barangkali di luar konteks karena tidak ada di zaman Rasulullah. Dan itu mungkin salah satu bid'ah yang disebut bid'ah hasanah. Kita mengerjakan kebaikan dengan cara alat-alat yang ada pada diri kita. Melalui HP, keluarga kita yang jauh, kita ucapkan selamat hari raya, kita ucapkan maaf lahir dan batin, orang-orang yang jauh. Kita cari kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Kadang-kala orang walaupun menyahut tuh sedikit aja kita bilang kata-katanya luar biasa, 2 halaman. Sampai ke kawan, biasanya sekalimat aja sama-sama, ya itu aja lah. Tapi paling kadang kita ada berhubungan dengan kawan-kawan kita, keluarga kita yang jauh. Ada orang-orang yang pernah dekat lawan kita atau orang-orang yang baru jadi kawan kita yang sekarang sudah terpisah. Tetap kita bisa menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim di antara kita. Walaupun sekarang dengan jejaring sosial, dengan media-media yang kita miliki. Itu salah satu jembatan kita berbuat kebaikan. Walaupun kita santai di rumah, duduk melihat TV. Tapi kita hubungi kawan, maaf lahir batin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Daripada kita katana duduk melamun lah, behilang kadek, berjirah kadek. Jadi itu harus kita perhatikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali kita ulang. Yang pertama yang harus kita persiapkan di Hari Raya Fitrah ini, seminggu lagi kita Hari Raya Fitrah mungkin. Yang pertama yaitu jangan kada ingat kita untuk membersihkan kubur, kemudian menyiapkan jamuan untuk hari raya, niatnya gasan bersedekah. Yang ketiga zakat fitrah. Kemudian malam hari raya jangan kada ingat kita bertakbiran di jamaah kita. Kemudian lagi jangan kada ingat mandi hari raya. Setelah kita makan minum sedikit baru kita tulak ke masjid. Setelah itu kita ziarah ke makam. Kemudian kita isi hari raya itu dengan silaturahim, baik secara langsung atau mungkin secara online. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Banyak yang ingin disampaikan namun waktu tidak memungkinkan. Maka sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Seandainya dalam penyampaian ulun ada hal-hal yang menyinggung perasaan para pemirsa, itu semata-mata mungkin karena ketidaktahuan ulun. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.